Pernahkah engkau merasa napasmu terasa berat? Seakan ada beban tak kasat mata yang menekan dadamu. Setiap kali mengingat hutang yang menumpuk, malam-malam panjangmu dihantui angka-angka yang harus dibayar. Sementara tanganmu terasa kosong seakan tak ada daya untuk menggapainya. Hutang itu seperti bayangan yang terus mengikuti. Bahkan ketika cahaya terang hadir di siang hari, ia menempel erat, menakutkan, dan seringkali membuat seseorang hampir kehilangan harapan. Namun ketahuilah wahai saudaraku, dalam Islam tak ada lilitan yang mustahil diurai. Allah adalah Arzak, Sang Maha Pemberi rezeki. Dialah yang menurunkan hujan setetes demi setetes hingga sungai penuh. Dialah yang menumbuhkan sebiji benih kecil hingga menjadi pohon rindang yang menaungi. Dan dialah pula yang mampu melapangkan jalan rezekimu. Meski engkau kini berada di titik tersulit kehidupan, rezeki itu bukan sekadar uang di genggaman, bukan pula sebatas angka di rekening. Rezeki adalah segala yang Allah titipkan untukmu. Kesehatan yang membuatmu masih bisa bekerja, keluarga yang mendukungmu, teman yang meringankan langkahmu, bahkan ide-ide kecil yang bisa membuka pintu besar. Ketika engkau memahami rahasia ini, engkau akan melihat bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang kering dan beku, melainkan mengalir deras seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kunci agar rezeki itu mengalir deras hingga mampu menghanyutkan segala lilitan hutangmu, tersembunyi dalam hati yang pasrah dan tangan yang tetap berusaha. Allah berjanji dalam firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Janji Allah itu pasti, namun pertanyaannya, sudahkah engkau membuka hatimu untuk menerima jalan keluarnya? Sudahkah engkau menapaki langkah-langkah yang ditunjukkan Rasulullah sebagai reeki? Jangan biarkan hutang menjadikanmu putus asa. Sebab bisa jadi hutang itulah pintu agar engkau semakin dekat dengan Allah, semakin rendah hati dalam doa, dan semakin ikhlas dalam usaha. Maka marilah kita selami bersama. Rahasia rezeki mengalir deras. Kunci yang mampu membebaskanmu dari lilitan hutang hingga engkau berdiri kembali dengan hati yang lapang dan jiwa yang merdeka. Ketakwaan dan tawakal, pondasi mengalirnya rezeki. Segala jalan rezeki bermula dari hati yang terikat kuat pada Allah. Banyak orang mencari rezeki dengan segenap tenaga, bahkan rela mengorbankan waktu, keluarga, dan kesehatannya. Namun, alih-alih rezekinya mengalir deras, yang datang justru kesempitan dan hutang yang semakin mengikat. Inilah tanda bahwa rezeki tidak sekedar hasil dari kerja keras, melainkan buah dari ketakwaan yang bersemayam dalam jiwa. Ketakwaan adalah fondasi pertama yang harus kita bangun. Ia bukan sekadar salat waktu, tetapi kesadaran penuh bahwa setiap langkah kita diawasi oleh Allah. Ketika engkau bekerja, engkau jujur meski keuntungan bisa lebih besar dengan kecurangan. Ketika engkau berbisnis, engkau amanah meski pesaing menipu. Saat engkau menepati janji, engkau menolak segala bentuk pengkhianatan. Meski itu bisa mempercepat keuntungan. Disinilah rahasia rezeki. Allah meluaskan jalan orang-orang yang bersih hatinya. Karena rezeki itu bukan semata kerja keras, melainkan karunia yang mengalir melalui pintu keberkahan. Dan keberkahan hanya turun kepada mereka yang menjaga ketakwaan. Selain ketakwaan, ada pula tawakal. Tawakal bukan berarti duduk diam menunggu keajaiban, melainkan berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Tawakal adalah ketenangan batin saat engkau sudah mengerahkan semua kemampuan. Sebab engkau yakin bahwa rezeki ditentukan bukan oleh manusia, tetapi oleh Sang Maha Pemberi. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan burung itu. Ia tidak hanya berdiam di sarang menunggu rezeki jatuh, tetapi ia terbang berusaha mencari bahkan menghadapi bahaya. Namun hatinya tetap bergantung kepada Allah. Demikian pula manusia rezeki akan mengalir deras ketika kita bergerak dengan penuh ikhtiar. Namun hati tetap teguh bersandar padanya. Maka jika engkau sedang terjerat hutang, jangan hanya sibuk mencari pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama. Bangunlah fondasi hatimu dengan takwa. Mulailah harimu dengan doa penuh tawakal. Tegakkan salat dengan khusyuk. Jaga kejujuran dalam setiap rupiah yang keluar atau masuk. Ketahuilah ketakwaan adalah magnet rezeki yang sejati. Sedangkan tawakal adalah jaring yang menampung limpahan karunia Allah.
Jika fondasi ini engkau tanam kuat, niscaya rezeki itu akan datang dengan cara yang tak pernah engkau bayangkan. Hutangmu perlahan akan luruh, pintu-pintu kemudahan terbuka, dan engkau akan merasakan ketenangan yang tak ternilai. Sebuah rezeki besar sebelum harta itu sendiri datang. Sedekah dan kedermawanan, magnet yang menarik rezeki. Ada sebuah rahasia besar yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang yang sedang kesempitan. Rezeki justru bertambah ketika kita mengeluarkannya. Logika manusia mengatakan semakin sering kita memberi maka semakin berkurang harta kita. Namun logika langit berkata sebaliknya, semakin engkau memberi, semakin Allah melipat gandakan rezekimu. Allah menegaskan dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 261. Bayangkan 1 biji yang engkau tanam, Allah mampu menjadikannya 700 kali lipat. Itulah keajaiban sedekah. Sedekah bukan hanya tentang memberi uang, tetapi tentang menggerakkan hatimu untuk meringankan beban orang lain. Sedekah adalah wujud keyakinanmu bahwa harta itu hanyalah titipan dan pemilik sejatinya adalah Allah. Betapa banyak kisah orang yang terjerat hutang lalu memilih untuk tetap bersedekah meski dalam keadaan sempit. Dan Allah membukakan pintu kelapangan yang tak pernah mereka sangka. Ada yang mendapat order besar setelah lama sepi. Ada yang dilunasi hutangnya oleh seseorang tanpa diminta. Bahkan ada yang tiba-tiba terbebas dari kesempitan dengan cara-cara yang tak bisa dijelaskan. Selain sebagai campur tangan Allah, namun perlu diingat, sedekah harus diiringi dengan niat yang tulus. Jangan bersedekah karena ingin dipuji. Jangan pula karena mengharapkan balasan cepat. Bersedekahlah karena engkau yakin bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Membalas. Ketika niatmu lurus, setiap rupiah yang engkau keluarkan akan menjadi magnet yang menarik rezeki dari berbagai arah. Sedekah juga tidak harus besar. Rasulullah bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka meski hanya dengan bersedekah setengah biji kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya yang terpenting adalah keikhlasan. Mungkin engkau hanya bisa memberi 1.000 rupiah, tetapi di sisi Allah itu bisa menjadi penyebab mengalirnya rezeki yang besar. Jika hutang menjeratmu, jangan pelit dalam bersedekah. Justru jadikan sedekah sebagai jalan pembuka ke lapangan. Setiap kali engkau membantu orang lain, percayalah bahwa Allah sedang menyiapkan orang lain untuk membantumu. Setiap kali engkau meringankan kesulitan seseorang, Allah akan meringankan kesulitanmu. Maka jangan ragu untuk memberi meski engkau merasa kekurangan. Sebab rezeki yang sejati bukan diukur dari apa yang engkau simpan, melainkan dari apa yang engkau ikhlaskan untuk orang lain. Dan itulah magnet yang akan menarik derasnya rezeki hingga engkau terbebas dari belenggu hutang yang selama ini membelenggu langkahmu. Doa istighfar dan salat malam, pintu langit yang membuka rezeki. Ada akannya kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, bekerja siang malam, bahkan bersedekah dengan tulus, tetapi jalan keluar hutang masih terasa sempit. Pada titik inilah Allah ingin mengajarkan bahwa rezeki tidak hanya turun melalui ikhtiar di bumi, tetapi juga melalui pintu langit. Dan kunci untuk mengetuk pintu langit itu adalah doa, istighfar serta salat malam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rabb kalian turun setiap malam ke langit dunia ketika 1/3 malam terakhir tersisa. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan di saat dunia sedang sunyi ketika kebanyakan manusia terlelap, Allah membuka pintunya lebar-lebar untuk hamba yang bangun dalam sujud. Itulah waktu terbaik untuk menuangkan semua kegelisahanmu, termasuk beban hutang yang menghimpit. Doa adalah senjata orang beriman. Jangan remehkan kekuatan doa, sebab doa mampu mengubah takdir. Doa bukan sekadar kata-kata melainkan pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha. Mintalah dengan hati yang penuh harap, karena Rasulullah mengajarkan doa khusus untuk melunasi hutang. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halalmu dari yang haramu, dan kayakanlah aku dengan karuniamu hingga aku tidak meminta selain kepadamu. Selain doa, istighfar juga memiliki kedudukan istimewa sebagai pembuka pintu rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka aku berkata kepada mereka,
mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga mengundang keberkahan hidup. Betapa sering rezeki terhalang bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena banyaknya dosa. Dengan memperbanyak istighfar, engkau membersihkan jalan rezekimu dari kotoran-kotoran yang menutupinya. Dan jangan lupakan salat malam. Ia adalah rahasia para wali Allah, sumber kekuatan orang-orang beriman, serta pintu luas yang membuka pertolongan. Dalam semalam terakhir, sujudmu bisa menjadi penghapus beban hutang yang terasa berat di siang hari. Alat malam mengajarkan kerendahan hati, menumbuhkan keikhlasan, serta memperkuat keyakinan bahwa rezeki hanyalah dari Allah. Jika engkau sedang dalam lilitan hutang, jangan biarkan malammu kosong. Jadikan ia saat terindah untuk curhat kepada Allah. Mohonlah ampun, panjatkan doa dengan penuh keyakinan dan berdirilah dalam salat malam meski hanya 2 rakaat. Jangan pernah meremehkan amalan kecil yang dilakukan dengan hati penuh keikhlasan, kesabaran, syukur, dan pola hidup sederhana. Penjaga kelapangan rezeki. Rezeki yang deras bukan hanya tentang bagaimana ia datang, tetapi juga bagaimana kita menjaganya. Sebab betapa banyak orang yang menerima limpahan harta, namun kembali terjerat hutang karena tidak mampu mengelola. Disinilah 3 sikap penting harus ditanam jiwa. Kesabaran, pola hidup. Pertama, kesabaran. Hutang adalah ujian, dan setiap ujian membutuhkan kesabaran. Kadang Allah menunda datangnya rezeki bukan karena Ia tidak mendengar doa kita, tetapi karena Ia ingin menguatkan jiwa kita terlebih dahulu. Kesabaran bukan hanya menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga tetap istiqomah dalam kebaikan. Meski kondisi sulit, saat engkau bersabar, engkau sedang membuktikan keyakinan bahwa janji Allah itu pasti. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 153. Kesabaran akan menjaga hatimu dari keputusasaan. Hutang mungkin tidak hilang dalam semalam, tetapi dengan kesabaran langkahmu tetap tenang, usahamu tetap istih, dan hatimu tetap teguh pada janji Allah. Kedua, syukur. Syukur adalah magnet rezeki yang takkah kuat. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat keperan surga." Bersyukur bukan hanya dengan lisan mengucap Alhamdulillah, tetapi juga dengan hati yang rida dan amal yang taat. Seringkali orang yang terjerat hutang hanya fokus pada kekurangannya hingga lupa melihat banyaknya nikmat yang masih Allah berikan. Kesehatan keluarga, makanan yang masih bisa dinikmati, bahkan waktu untuk memperbaiki diri. Dengan bersyukur, engkau membuka pintu tambahan nikmat, sebab Allah akan menambah bagi mereka yang mensyukuri apa yang ada. Ketiga, pola hidup sederhana. Hutang kerap muncul karena gaya hidup yang tidak terkendali. Ingin terlihat lebih mewah dari kemampuan mengikuti nafsu belanja atau terjebak gengsi yang tidak perlu. Jika engkau ingin benar-benar terbebas dari lilitan hutang, belajarlah hidup sederhana. Rasulullah hidup dengan penuh kesederhanaan. Padahal beliau mampu memiliki lebih dari itu. Hidup sederhana bukan berarti miskin, melainkan bijak dalam menggunakan nikmat. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Kurangi pemborosan, hindari hutang konsumtif, dan jadikan kesederhanaan sebagai gaya hidup yang menenangkan. Kesabaran menjaga hatimu tetap kuat. Syukur membuka pintu tambahan nikmat. Dan kesederhanaan menjaga rezekimu dari kebocoran. 3 hal ini adalah benteng agar ketika rezeki deras mengalir, engkau tidak kembali terjerat dalam lingkaran hutang. Sebab sesungguhnya terbebas dari hutang bukan hanya soal dilunasi, tetapi juga soal menjaga diri agar tidak terjerat kembali. Jalan terbebas dari lilitan hutang. Hidup dalam lilitan hutang memang berat seakan setiap langkah tertahan oleh rantai yang tak kasat mata. Namun ketahuilah wahai saudaraku, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Setiap hutang yang menekan adalah bagian dari ujian. Setiap kesulitan adalah jalan menuju kedekatan-Nya. Kita telah memahami 4 kunci utama agar rezeki mengalir deras. Ketakwaan dan tawakal yang menjadi fondasi, sedekah dan kedermawanan yang menarik keberkahan, doa istighfarat malam yang membuka pintu langit, serta kesabaran, syukur dan kesederhanaan yang menjaga kelapangan.
Semua itu adalah langkah-langkah yang akan menuntunmu keluar dari gelapnya kesempitan menuju terang kebebasan. Ingatlah, rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang hati yang tenang, jalan hidup yang lapang, dan keberkahan yang menyertai setiap langkah. Jangan pernah merasa kecil di hadapan hutangmu, sebab Allah jauh lebih besar dari segala masalah yang menimpa. Bersabarlah, tetaplah bersyukur dan jalani hidup dengan sederhana. Bangunlah malam dengan doa, tebarkan kebaikan dengan sedekah dan genggam erat keyakinanmu bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Jika engkau berjalan di atas jalan yang Allah ridai, maka rezeki itu akan datang dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan. Hutangmu akan terbayar satu persatu, hatimu akan dilapangkan, dan engkau akan berdiri kembali dengan jiwa yang merdeka. Maka jangan biarkan hutang merampas cahaya imanmu. Jadikan ia sebagai jalan kembali kepada Allah hingga engkau benar-benar merasakan arti kebebasan. Bebas dari hutang, bebas dari putus asa, dan bebas dalam keimanan yang teguh kepadanya.